Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul, ketika doamu belum dijawab, Tuhan sedang mendidik kamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, dan saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedang kamu alami, yaitu doa-doamu terasa belum dijawab. Mungkin kamu sudah berdoa lama untuk sebuah kesembuhan, untuk sebuah perubahan, untuk pintu yang terbuka, tetapi rasanya langit diam. Dan mungkin hatimu mulai lelah, dan engkau mulai bertanya, Tuhan, kenapa belum juga Engkau jawab? Saudaraku, pagi ini Tuhan mau mengingatkan bahwa ketika doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, tetapi karena Ia sedang mendidik kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat lebih jauh lagi. Bagian yang pertama, Tuhan tidak pernah menolak doa, tapi Ia mendidik melalui penundaan. Saudara, setiap kali kita berdoa, Tuhan selalu menjawab, tetapi tidak selalu dengan kata ya. Kadang Ia berkata tunggu, dan kadang tidak sekarang. Dan di masa tunggu inilah hati kita sedang ditempa. Doa yang belum dijawab bukan tanda penolakan, tetapi tanda bahwa Tuhan sedang melatih otot rohanimu, sedang melatih kesabaran, sedang melatih ketekunan, dan iman yang tahan uji. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Saudara, artinya Tuhan ingin kita belajar menunggu dengan hati yang tenang dan percaya. Bagian yang kedua, doa yang belum dijawab adalah sekolah iman. Saudara bayangkan seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada ayahnya. Ayah yang bijak tidak selalu langsung memberikan apa yang anaknya minta. Bukan karena ia tidak sayang, tetapi karena
ia tahu anak itu belum siap menerima. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menunda jawaban karena Tuhan sedang mendidik hati kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Di dalam Ibrani 12 ayat 6, di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kadang Tuhan berkata, aku izinkan engkau menunggu, agar engkau belajar mengenal aku, bukan hanya tanganku. Saudara, doa yang belum dijawab seringkali membawa kita untuk lebih dekat, lebih berserah, dan lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatan sendiri. Kita lihat bagian yang ketiga. 3 hal yang Tuhan ajarkan saat doa kita belum dijawab. Yang pertama, Tuhan mengajar kita untuk percaya, bukan curiga. Ketika doa belum dijawab, iblis sering berbisik, Tuhan tidak peduli padamu. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang berkata, anakku, aku sedang bekerja, percayalah padaku. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Artinya, walau kamu tidak mengerti rencana Tuhan, tetap sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, Tuhan mengajar kita untuk tekun, bukan cepat menyerah. Iman yang matang tidak terbentuk dalam sekejap. Tuhan membentuk kita melalui masa penantian agar karakter kita kuat. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 3-4. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Kalau semua doa langsung dijawab, kita tidak akan pernah belajar bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang ketiga, Tuhan mengajar kita untuk fokus pada Dia, bukan pada hasil. Kadang kita terlalu fokus pada hasil doa, padahal Tuhan ingin kita fokus pada hubungan kita dengan Dia. Saudaraku, doa bukan hanya sarana untuk meminta sesuatu, tetapi tempat di mana kita dibentuk. Dan bagian yang keempat, belajar dari tokoh Alkitab yang doanya tidak langsung dijawab. Mungkin saudara berkata, memang ada saudara. Abraham menunggu 25 tahun untuk janji Tuhan digenapi. Dan selama menunggu, imannya diuji. Tapi hasilnya, ia disebut bapa orang beriman. Yang kedua, Hana, seorang ibu. Dia berdoa bertahun-tahun untuk memiliki anak. Tuhan menunda. Tapi dari rahim Hana, lahir Samuel, nabi besar Israel. Yang ketiga, Paulus berdoa agar duri dalam dagingnya diambil. Tapi Tuhan menjawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kadang Tuhan tidak mengubah situasi, karena Ia sedang mengubah hati kita. Bagian yang kelima, apa yang harus kita lakukan saat doa belum dijawab? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Walau kamu tidak melihat, tangannya sedang menyusun segala sesuatu. Yang kedua, tetap bersyukur di tengah ketidakpastian. Ucapan syukur menjaga hatimu tetap lembut dan rendah hati. Yang ketiga, tetap lakukan bahagianmu.
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Teruslah melangkah sambil percaya waktu Tuhan. Saudaraku, mungkin doa yang kamu panjatkan sudah lama tidak kunjung dijawab. Tetapi hari ini Tuhan berkata, aku sedang mendidik kamu, bukan menghukum kamu. Aku sedang mempersiapkan kamu untuk jawaban yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jadi jangan menyerah, karena Tuhan tidak pernah lupa doa yang diucapkan dari hati yang tulus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi ini. Kami belajar bahwa penundaan bukan penolakan. Ketika doa kami belum dijawab, kami mau tetap percaya Engkau sedang bekerja. Bentuk kami menjadi anak-anak yang sabar, tekun dan kuat dalam iman. Ajari kami menikmati proses bersamamu. Dan hamba berdoa juga buat para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hamba berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.